Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1701. Baik sekarang. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan, Manajer Thompson? Harvey bertanya dengan tenang. Lenny yang hendak pergi berhenti dan memelototi Tamara, temannya yang tidak becus. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Apa maksudmu, Harvey? Dia baru saja mengakui bahwa dia memasukkan berlian itu ke dalam sakuku untuk menjebakku. Kau harus menjelaskan itu padaku bukan? Harvey melanjutkan. Dia mengenakan senyum hampa dan acuh tak acuh. Apakah dia? Apakah Nona Ebony baru saja mengatakan itu? Lenny pura-pura terlihat terkejut. Apakah ada di antara kalian yang mendengarnya? Brian adalah orang pertama yang berdiri dan berkata. Tidak, kami tidak mendengarnya. Ya, Nona Ebony adalah korbannya. Bagaimana dia bisa memasukkan berlian itu ke dalam sakumu? Belum lagi, kau tidak memilikinya di sakumu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa dia menuduhmu? Stephen membalas dengan fasih. Tamara mengambil kesempatan untuk mundur dari kesalahannya dan berteriak dengan marah. Berhentilah terlalu terburu-buru, York. Itu hanya selip lidah. Alasan kau bisa masuk Paramount adalah karena aku. Jika kau pikir aku bercanda, aku akan meminta seseorang untuk mengusirmu sekarang. Lenny mencibir. Benar, Nona Ebony. Kaulah yang mengundangnya. Kami dapat mengusirnya jika kamu tidak ingin dia di sini lagi. Tamara dengan cepat setuju. Ya itu betul. Aku tidak ingin dia di sini lagi. Suruh dia pergi. Lenny memberi Harvey senyum muram dan membuat gerakan memohon. Tolong, Tuan York, ayo kita keluar dan mengobrol dengan baik. Harvey tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia memandang Lenny dengan penuh minat dan berkata, apakah aku mengerti bahwa Manajer Thompson tidak hanya tidak mau menjelaskan apapun kepadaku, tetapi kau juga mengirimku keluar? Jadi, apakah ini yang disebut aturan Paramount, dikatakan di atas hukum? Lenny membentak dengan dingin. Benar. Ini aturan kami. Ini yang terpenting. Kau harus mengikuti aturan, apakah kau menerimanya atau tidak. Sekarang, apakah kau akan mengikutiku dengan patuh? Atau apakah kau akan menunggu orang-orangku memaksamu? Harvey terus tersenyum. Baiklah kalau begitu. Karena Manajer Thompson tidak akan memberiku penjelasan, maka aku akan memintanya sendiri. Tamparan. Berkata demikian, Harvey kemudian melangkah maju dan menjatuhkan Tamara ke tanah dengan tamparan keras. Menyenangkan memasukkan benda itu ke dalam saku dan menjebakku bukan? Tamparan. Sangat menyenangkan untuk mendorong keberuntunganmu bukan? Tamparan. Aku bahkan belum melihat seperti apa berlian itu, dan kau bersikeras bahwa aku mencurinya. Itu menyenangkan bukan? Tamparan. Kau tidak bisa menjebakku, dan kau tidak ingin menjelaskan apapun kepadaku. Tidak apa-apa. Setelah itu, kau bersikeras dan ingin memaksaku keluar. Kau berencana menggunakan cara curang untuk berurusan denganku. Kamu sangat tidak tahu malu. Tamparan. Kau pikir kau siapa? Apakah tidak ada keadilan untukmu? Dan juga, peraturan Paramount. Harvey terus menamparkan Tamara ke kiri dan ke kanan sampai wajahnya yang halus berubah bentuk. Dia menjadi pusing, dan darah memenuhi mulutnya. Dia sangat kesakitan, bahkan tidak bisa berbicara. Harvey, cukup. Jika kau berani memukul Nona Ebony lagi, aku akan membunuhmu. Brian bergegas mendekat dengan ekspresi jelek, menunjuk Harvey dengan marah. Kau berani memukul seorang wanita. Pria macam apa kau? Tamparan. Harvey menanggapi Brian dengan menamparkan wajahnya dengan kasar. Aku belum siap untuk menyelesaikan perhitungan denganmu. Namun, kau secara sukarela mendatangiku untuk mati. Tamparan. Apakah kau memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa kau tidak memiliki bagian dalam menjebakku? Tamparan. Keluarga Holt hanyalah keluarga kelas 1. Kau tentu menganggap dirimu terlalu tinggi. Beraninya kau memamerkan kekuatanmu di tempat seperti itu. Tamparan.
Beri aku lebih banyak omong kosong, dan aku bersumpah akan menghancurkanmu hari ini. Tamparan terakhir membuat Brian terbang. Dia mengetuk sudut aula dengan bunyi keras, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Kau. Stephen awalnya ingin berbaris maju untuk membela rekan-rekannya, tetapi dia terintimidasi oleh aura Harvey dan hanya bisa menyaksikan Brian dikirim menabrak tembok. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Bab 1702. Harvey. Cukup. Kait akhirnya angkat bicara. Malam ini adalah makan malam ulang tahunku. Aku tidak ingin melihat darah. Baik. Demi pacarku, aku tidak akan membunuhmu. Harvey melangkah maju dan menamparnya lagi, mengirimkan kata-kata kejamnya kembali padanya. Setelah itu, dia menatap Lenny dengan ekspresi acuh tak acuh. Kau sepertinya baru saja mengatakan bahwa kau akan memberiku penjelasan. Bagaimana kau akan menjelaskannya sekarang? Aku tidak akan memberimu waktu yang sulit. Ikuti saja aturan Paramount, seperti yang telah kau katakan dengan ramah kepadaku berulang kali. Lenny terintimidasi oleh aura Harvey. Dia berseru. Menurut aturan, pencuri harus memotong satu jari, dan mereka yang ikut menjebak akan menerima hukuman yang sama. Harvey menepuk wajah Lenny dengan ringan dan berkata, "Kalau begitu, ikuti aturannya. Aku menunggu pembenaranmu." Wajah Brian dan Tamara menjadi pucat. Brian menutupi wajahnya dan berteriak. "Beraninya kau memukulku, York? Tunggu saja, aku akan membunuhmu. Kau tidak tahu, tapi kakak laki-lakiku adalah manajer umum Paramount. Kau berani memukulku ketika kau berada di wilayahnya. Kamu daging mati." Tapi Harvey tidak menanggapi ejekan Brian, dan malah menatap Lenny. Kulit Lenny sangat mengerikan. Jika itu adalah jari Harvey, dia tidak akan ragu untuk mematahkannya. Namun, dia tidak berani melakukan hal yang sama kepada Brian. Kakak angkat Brian adalah CEO Paramount, Denzel Washington. Masalah ini sangat penting. Lagi pula, kami masih belum bisa memastikan apakah mereka telah menjebakmu atau sebaliknya. Investigasi yang menyeluruh dan lambat diperlukan. Ketika masalah ini diselidiki secara menyeluruh, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan, Tuan York. Harvey kuat, tapi Lenny tetap teguh. Harvey menyipitkan matanya. Tapi jika berlian itu ditemukan di tubuhku barusan, kau sudah memotong jariku kan? Itu berbeda. Lenny membentak. Kau tidak bisa membandingkan dengan mereka berdua. Mereka dari keluarga kerajaan, dan mereka memiliki darah bangsawan. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Harvey tersenyum tipis. Jadi maksudmu aku akan membungkuk begitu rendah untuk melakukan hal seperti itu? Namun pada akhirnya, kau tidak menemukan apapun tentangku. Wanita ini sudah mengakui bahwa dia memakaikan berlian untuk menjebakku. Karena masalah telah mencapai titik ini, apalagi yang perlu diselidiki? Kapan Paramount menjadi kantor polisi yang membutuhkan segala macam bukti konyol? Wajah Lenny memucat. Namun dia mengangkat hidungnya tinggi-tinggi dan mengejek. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Baik, mari kita berhenti bicara omong kosong. Harvey tidak mengatakan apa-apa. Karena kau sudah memberitahuku aturan Paramount, maka aku akan menunjukkan rasa hormat. Selama kau memotong jari mereka malam ini, aku akan mengikuti aturan Paramount. Tapi jika kau kembali pada kata-katamu, maka kau harus mengikuti aturanku di masa depan. Aturanmu? Lenny tanpa sadar bertanya. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Aturan tinju. Lenny terkejut, tetapi berkata dengan hati-hati. Silakan dan coba. Jangan khawatir. Selalu ada kesempatan. Harvey menepuk wajah Lenny 2 kali sebagai peringatan. Dia mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke Kait dan berkata sambil tersenyum. Kait kecil, pacarmu diganggu. Apakah kamu tidak peduli? Kait menjawab dengan angkuh. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti itu, maka kamu tidak berhak menjadi pacarku. Menarik. Harvey tertawa. Ikuti saja aturanku, kalau begitu. Harvey mengambil sebotol anggur segera setelah dia selesai berbicara.
Pop. Tanpa peringatan, dia menghancurkannya tepat di dahi Lenny. Seluruh kerumunan jatuh ke dalam kegemparan yang mengejutkan. Bab 1703. Dalam waktu kurang dari 3 menit, sekelompok pengawal tinggi dan kekar berjalan ke aula. Semuanya tampak kuat. Mereka tampak seperti tipe yang meninju ratusan pound. Harvey menyeruput jus sambil mengamati para pengawal dengan mata menyipit. Sekilas dia tahu bahwa orang-orang ini adalah preman hebat dari jalanan. Lenny memegang kepalanya setelah melihat mereka datang. Tatapan dengkinya jatuh pada Harvey. Seorang pria botak berbaris maju. Dia tampaknya lebih dari 6 kaki tingginya. Dia tidak memiliki alis, tetapi kulitnya sangat pucat, dan dia membawa keganasan yang aneh. Dia melangkah maju dan melirik Harvey dengan santai. Dia kemudian mengambil sebotol anggur merah dan mulai minum. Setelah menenggak lebih dari setengah botol, dia menyipitkan matanya ke arah Harvey dan mencibir. "Bocah, ku dengar kau berani memukul kepala manajer Thompson di Paramount. Ini wilayah kami, kau tahu. Kau punya nyali." Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Terima kasih atas pujiannya." Pria botak itu menyipitkan matanya menjadi celah yang mengancam. "Bocah, kau cukup baik. Tapi apa kau tahu siapa aku?" Harvey tetap acuh tak acuh. "Kenapa kau tidak memberitahuku siapa kau?" Pria botak itu menyeringai. "Namaku Big Fly. Kau bahkan tidak mengenalku, tetapi kau masih punya nyali untuk membuat masalah di wilayahku." Big Fly. Di belakang, seseorang tersentak. Preman nomor 1 di bawah Denzel Washington, bos besar jalanan Mordu, Big Fly. Para elit dari kalangan kelas atas Mordu semuanya tahu siapa Big Fly itu. Ada berbagai macam orang di Mordu. Jika seseorang ingin bertahan hidup di Mordu, dia membutuhkan latar belakang yang kuat dan dukungan yang kuat. Big Fly dianggap sebagai salah satu bos besar di jalanan Mordu yang sulit diatur, tidak lain didukung oleh Denzel Washington dari Paramount. Keluarga Jin dari Mordu dan Kamar Dagang Island Nation adalah pendukung Denzel. Ini semakin memperkuat reputasi Big Fly. Bahkan mereka yang berasal dari keluarga kelas 1 atau kelas 2 tidak berani memprovokasi Big Fly tanpa alasan. Kalau dipikir-pikir, Big Fly muncul secara langsung hari ini. Semua orang menyadari, Harvey sudah tamat. Kait menoleh ke Big Fly dan berkata, "Big Fly, bantu aku. Lupakan saja apa yang terjadi malam ini." Big Fly sudah diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Dia menatap Kait dan tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja, aku harus membantumu, Nona Walker. Bagaimana dengan ini?" Bang! Big Fly membanting botol anggur di tangannya di depan Harvey saat dia berbicara. Dia kemudian menghancurkan puluhan botol lagi di atas meja ke tanah. Dalam sekejap, pecahan kaca berserakan di tanah, dan isinya yang berwarna merah tumpah kemana-mana. Semua orang kaget dan ketakutan, dia memandang Harvey dengan bangga. "York." Merangkak ke manajer Thompson dan berlutut di hadapannya 3 kali. "Lakukan demi Nona Walker. Maka aku akan mempertimbangkan hal ini selesai. Aku berjanji bahwa tidak ada yang akan mengacaukanmu lagi di masa depan karena kejadian ini." Harvey berkata dengan tenang. "Bagaimana jika aku menolak?" "Menolak? Kalau begitu aku akan membantumu." Big Fly melambaikan tangannya saat dia berbicara. "Anak-anak, buat dia berlutut. Ingat, aku ingin melihatnya merangkak." "Ya Tuan." Anak buahnya bergegas menuju Harvey dengan senyum muram. Tiba-tiba, lampu di sekitar mereka meredup. Semuanya mulai bergetar. Dengan tidak adanya cahaya, semua orang tidak bisa melihat apa yang terjadi. Jeritan, seperti pekikan babi yang disembelih, tiba-tiba memenuhi udara. Suara menakutkan menghasut ketakutan banyak orang, semua yang ingin tidak lebih dari melarikan diri. Cynthia tidak berdaya, khawatir, dan takut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bawahan Big Fly tergeletak di tanah dengan anggota tubuh yang patah. Mereka menggeliat dan berguling kesakitan, penderitaan mereka semakin diintensifkan oleh pecahan-pecahan di sekitar. Harvey, sebaliknya, tetap tenang dan sama sekali tidak terluka.
Mengetahui bahwa dia telah bertemu lawan yang kuat kali ini, wajah Big Fly berubah drastis. Dia berteriak, "Pergi, kalian semua. Hancurkan dia." Bab 1704. Seorang pria dalam setelan putih, terlihat sangat sombong, muncul dari kerumunan dan mendekati Harvey dalam sekejap. Dia adalah seorang master sejati. Dia adalah pengawal Big Fly dan telah membantu Big Fly bertarung melalui banyak pertempuran berdarah di Mordu. Dia mengeluarkan belati militer dan mengayunkannya langsung ke tenggorokan Harvey. Ah! Semburan seruan kaget datang dari kerumunan yang menonton. Tidak ada yang menyangka bahwa hal-hal akan berkembang ke titik ini. Harvey mungkin mati di sini malam ini. Cynthia tersentak ketakutan. "Kakak ipar, hati-hati." Sayangnya, tidak ada yang mendengar kata-katanya. Terlalu lemah. Saat belati militer hendak menyentuh Harvey, Harvey tersenyum tipis. Dia mengulurkan dua jari dan menangkapnya dengan mudah. Dentang. Suara yang tajam. Sosok pria berjas putih yang mengesankan itu tiba-tiba terdiam. Niat membunuh di wajahnya tampak membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Belati militernya ditangkap dengan mudah oleh Harvey. Cengkeraman Harvey begitu kuat, membuatnya tidak bisa maju satu langkah pun. Segera setelah itu, suara pecah mengikuti. Bilah tajam itu hancur, dan pria berjas putih itu secara naluriah bergerak maju. Aduh! Bilah yang patah itu terbang keluar dan langsung menembus tubuhnya. Dia, yang telah membunuh banyak orang, mulai gemetar. Dia benar-benar tidak percaya tentang bagaimana hal-hal telah terjadi. Dia terhuyung mundur. Saat dia jatuh, jas putihnya berlumuran darah. Bang! Harvey menendangnya ke udara. "Sampah! Beraninya kau main-main denganku." Pria berjas putih itu memuntahkan darah, wajahnya muram. Namun, dia tidak mati. Dia mencengkeram dadanya, tidak berani bergerak. Bilah yang menembus tubuhnya kebetulan mengenai dia di sekitar arteri jantungnya. Hanya ada sedikit jarak antara pedang dan urat nadinya. Jika dia bergerak bahkan 1 inci pun, dia akan mati. Dalam keadaan ini, dia hanya bisa diselamatkan oleh seorang dokter. Dia marah dan tidak mau, tetapi dia tidak berdaya. Harvey terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa menghentikan satu gerakan pun dari Harvey. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang yang hadir tercengang. Tidak hanya Harvey tidak terluka, tapi dia juga menjatuhkan bawahan Big Fly dengan begitu mudah. Akhir cerita benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Adegan ini benar-benar tidak percaya. "Kakak ipar, kamu sangat tampan." Cynthia bergumam kagum. Kate juga menatap Harvey dengan heran. Dia lahir di keluarga Walker dari cabang Longman. Secara alami, dia bisa melihat betapa kuatnya gerakan Harvey. Dia tidak pernah menyangka pacar murahan ini memiliki keterampilan seperti itu. Sayangnya, dia tidak memiliki latar belakang atau kekuatan apapun. Kalau tidak, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Di mata orang kaya, sekuat apapun seorang satpam, dia hanyalah seorang preman. Seorang antek yang dibesarkan oleh orang kaya, tidak pernah menjadi sukses. Sepertinya kau tidak akan bisa mendapatkan kembali wilayahmu malam ini. Harvey berkata dengan santai, maju selangkah ke Big Fly. "Aku tidak perlu mengatakan apa yang terjadi lagi kan? Big Fly, kau seharusnya tahu bagaimana menjelaskan semuanya kepadaku. Kau ingin aku melakukannya sendiri? Atau apakah kau akan mengambil tindakan sendiri? Tentu saja, kau juga bisa mengerahkan orang-orangmu. Selama mereka bisa menahanku, aku akan berlutut. Tapi jika mereka tidak bisa, maka aku minta maaf. Aku harus membunuhmu." Harvey memelototi Big Fly, yang wajahnya langsung memucat. Bab 1705. Big Fly tidak pernah menyangka bahwa kartu trufnya, petarung cakap yang dibawanya malam ini, tidak berarti apa-apa saat menghadapi pemuda ini. Keahliannya sangat menakutkan. Big Fly jarang melihat pria dengan kehebatan seperti itu, meskipun telah berada di jalanan Mordu selama bertahun-tahun. Namun, dia memang salah satu bos besar jalanan. Setelah kekalahannya, dia tidak berniat untuk mengumpulkan siapapun.
Dia tahu betul bahwa saat ini, anak buahnya tidak bisa menang melawan Harvey. Itu kecuali dia menelepon Denzel Washington atau Lucas Jean untuk meminta bantuan. Namun, dia akan menghadapi rasa malu terbesar jika dia melibatkan dua karakter besar itu dalam masalah sepele seperti itu. Memikirkan hal ini, lalat besar menahan amarahnya dan berkata dengan nada paling sopan yang bisa dia lakukan. Aku akan menutup mata terhadap masalah ini malam ini. Tapi yakinlah, kita akan bertemu lagi. Harvey tidak peduli. Minta maaf, dan beri aku pembenaran yang memuaskan. Aku minta maaf. Aku ceroboh malam ini. Mengatakan demikian, Big Fly mulai memotong ibu jari Lenny, Brian, dan Tamara sendiri. 3 jari yang terputus ditempatkan di depan Harvey. Big Fly membungkuk hormat dan berkata dengan hormat. Apakah ini cukup? Harvey tersenyum. Jika kau tidak puas denganku, kau bisa datang kepadaku kapan saja. Aku percaya tidak sulit bagimu untuk memeriksaku dengan caramu. Tapi jika kau datang, kau harus siap untuk dikalahkan. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Harvey menendang Lenny ke tanah setelah dia selesai berbicara. Dia kemudian melambai pada kait, menarik Cynthia, dan pergi. Peristiwa malam itu memberitahunya bahwa tidak aman bagi Cynthia untuk terus tinggal di luar sendirian. Selama dia berada di Mordu, dia harus tinggal bersama Cynthia di Villa Fragrant Hill. Dengan begitu, dia akan jauh lebih aman. Setelah dipikir-pikir, Harvey langsung menghubungi Bellamy Blake. Daerah Mordu adalah wilayahnya. Harvey membutuhkan dia untuk mengatur beberapa personel yang dapat dipercaya untuk dia gunakan, tetapi bukan dari militer karena itu akan mengungkap identitasnya. Bellamy menyetujuinya, mengatakan bahwa dia akan menemukan beberapa ahli di wilayah Mordu untuk melayani Harvey. Namun, prosesnya mungkin memakan waktu 1 atau 2 hari. Harvey mengantar Cynthia untuk tinggal sementara di Praha Hotel. Adapun dia membeli 1 set peralatan keamanan tingkat tinggi kembali ke villa untuk debugging. Keesokan paginya, Harvey memasang peralatan keamanan. Sementara itu, Brian dan Tamara berjalan ke Paramount, menutupi lengan mereka karena malu. Mereka berhasil menyambungkan kembali jari mereka dalam semalam. Tetapi menurut dokter, bahkan jika jari mereka disambungkan kembali, mereka tidak akan begitu lentur. Singkatnya, jari-jari mereka tidak berguna. Denzel absen tadi malam dan baru kembali pagi ini. Brian menginginkan bantuan Denzel untuk merebut kembali wilayahnya. Sesampainya di lantai 3 ruang bawah tanah Paramount, keduanya disambut oleh seorang pria yang tampaknya berusia paling 30 tahun, dengan potongan rambut pendek. Saat ini, dia sedang memegang busur dan anak panah dan hendak menembakkan anak panah. Di dalam ruangan, banyak burung beterbangan. Setiap kali pria itu meluncurkan anak panah, seekor burung jatuh ke tanah. Busurnya jarang meleset dari sasaran. Desir, desir, desir. Hujan panah turun, dan semua burung di ruangan itu jatuh ke tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah bau busuk darah, yang membuat Brian dan Tamara hampir muntah. Bab 1706. Meskipun demikian, Brian dan Tamara diam. Denzel Washington dari Mordu jelas bukan orang biasa. Dia berhasil bertahan di antara kekuatan teratas, dan manajemennya atas Paramount merupakan bukti kehebatannya. Kakak Denzel. Saat Brian melihat Denzel meletakkan busur dan anak panahnya, dia langsung melangkah maju dan menuangkan secangkir teh panas untuk Denzel. Aku dengar kamu pergi untuk bersaing dengan master panahan dari Island Nation. Menilai dari penampilanmu barusan, kamu pasti telah mengalahkan yang disebut master panahan itu kan? Aku ragu ada orang di Mordu yang bisa menyaingimu. Denzel acuh tak acuh. Nasihat dari orang lain dapat membantu mengatasi kekurangan seseorang. Meskipun warisan Island Nation tidak sebagus negara besar keterampilan membunuh mereka telah mencapai puncaknya setelah pembangunan 1000 tahun. Meskipun lawan panahanku adalah master sejati, aku masih merasa itu tidak cukup. Dikabarkan bahwa ada pedang suci di Island Nation. Mudah-mudahan, aku akan mendapat kesempatan untuk bertanding dengannya suatu hari nanti. Denzel kemudian menanyai Brian. Nah,
Ada apa? Mengapa kau datang kepadaku pagi-pagi sekali? Kakak Denzel. Aku berada di Paramount tadi malam dan seseorang memerintahkan agar jariku dipotong. Aku ingin kamu membalaskan dendamku. Wajah Brian sedingin es. Dia telah berada di Mordu selama bertahun-tahun dan telah menginjak-injak banyak orang tanpa ampun. Ini adalah pertama kalinya dia di pihak penerima. Terlepas dari apa yang terjadi tadi malam, dia tidak belajar sama sekali dan berencana untuk mencari bantuan dalam pembalasannya terhadap Harvey. Tuan Muda Hall, kau harus tahu bahwa aku berutang budi kepadamu karena kita bersumpah, bersaudara. Ketika aku bangkrut sebelumnya, kau membantuku agar aku tidak mati di jalanan. Tapi tidak peduli seberapa besar hutang, akan ada hari habis. Apakah kau pikir kau bisa menggunakan kebaikan itu dan meminta bantuanku tanpa henti? Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah membantu membereskan semua kekacauanmu. Ada banyak hal yang aku tidak suka lakukan. Ambil, misalnya, masalah yang kau timbulkan hanya karena kecemburuan. Jika kau terus melakukan ini, kau bukan satu-satunya yang dipermalukan. Aku juga termasuk. Apakah kau mengerti? Aku masih akan membantumu sekarang, dan bahkan mungkin besok. Tapi suatu hari, aku akan bosan dengan hal-hal sepele ini. Ketika saatnya tiba, aku akan mengabaikanmu. Jadi, jika kau akan meminta bantuanku, gunakan kepalamu dan pikirkan baik-baik apakah itu sepadan atau tidak. Jika kau menyia-nyiakan kebaikanku untuk hal-hal yang tidak berguna, suatu hari kau mungkin kehilangan kesempatan bagiku untuk menyelamatkan hidupmu. Apa kau tahu maksudku? Denzel menatap Brian dengan tatapan dingin. Sudut mata Brian berkedut. Dia tergagap. Aku mengerti, kakak Denzel. Aku tidak akan meminta bantuanmu untuk hal-hal yang tidak penting di masa depan. Tapi, Denzel menepuk pundak Brian. Nada suaranya ringan dan lembut. Tidak masalah. Karena kau saudaraku, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kau harus kuat dan dominan. Jika kau bergantung padaku untuk segalanya, lalu kebaikan apa yang akan kau berikan kepadaku? Tapi aku akan melepaskannya kali ini. Katakan padaku, siapa yang menindasmu? Pihak lain bahkan tidak repot-repot menunjukkan rasa hormat padaku. Saat dia berbicara, tatapan Denzel menjadi seperti pembunuh. Dia bisa memberi pelajaran pada Brian, tetapi orang lain tidak berhak melakukan itu. Tidak diragukan lagi, mereka yang tidak menghormati Brian juga menginjak-injak kehormatannya. Bab 1707. Brian menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat memulihkan emosinya. Kakak Denzel, inilah yang terjadi. Dia menceritakan kepada Denzel rangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan tadi malam. Dia mengakhiri ceritanya dengan catatan sedih. Kakak Denzel, bukannya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bocah itu pasti memiliki beberapa kemampuan. Bahkan bawahan nomor satumu, Big Fly, hampir dibunuh olehnya. Pada akhirnya, dia bahkan membuat Big Fly mematahkan jariku. Kakakku Denzel, aku cukup yakin pihak lain tidak memberimu muka sama sekali. Kamu harus memimpin keadilan untukku. Dari mana datangnya pihak lain? Denzel melirik Brian, yang sangat malu. Karena dia berani menimbulkan masalah di Paramount, dia pasti memiliki semacam latar belakang bukan? Kelopak mata Brian berkedut. Tuan Muda Washington, aku sudah memeriksanya tadi malam. Pihak lain tidak memiliki latar belakang. Dia hanya seorang penjaga keamanan dengan keterampilan yang baik. Brother Big Fly juga mengalami kerugian tadi malam. Aku takut hal-hal akan menyusahkan jika masalah ini meningkat, jadi aku tidak mengizinkan orang-orang kami untuk mengambil tindakan. Juga, Nona Walker ada di sana. Kami tidak mungkin menggunakan senjata api kepada mereka secara acak. Itu sebabnya bocah itu sangat sombong. Denzel duduk di kursi berlengan bundar di sudut. Dia kemudian menyesap teh dan berkata, "Kau ingin aku keluar untuk masalah sepele seperti itu? Tidak bisakah kau membiarkan Big Fly membunuh bocah itu? Siapapun bocah ini, dia hanyalah seorang satpam kecil. Jadi bagaimana jika dia terampil? Latar belakang keluarga, kekuasaan, energi, dan kekayaan adalah segalanya.
Tidak peduli seberapa hebat atau kuat satpam ini, ada ratusan cara untuk membunuhnya. Namun, Brian ingin dia, Denzel Washington, mengotori tangannya hanya untuk seorang penjaga keamanan. Benar-benar lelucon. Ekspresi Brian sedikit canggung. Tatapannya jatuh pada Tamara. Jika Denzel tidak membantu mereka, maka mereka tidak akan bisa merebut kembali wilayah mereka. Tamara berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Washington, bukannya Tuan Muda Hall tidak kompeten. Soalnya, masalah ini melibatkan Nona Walker. Dia curang saat bermain kartu dan memaksa Nona Walker menjadi pacar sementaranya. Dia bahkan menyentuh pinggangnya. Retakan. Saat dia selesai berbicara, Denzel langsung menghancurkan cangkir teh di tangannya. Denzel tidak peduli dengan teh panasnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan penuh minat. Dia berani memaksa Nona Walker menjadi pacarnya. Apakah dia tidak tahu bahwa Nona Walker adalah wanita yang disukai Pangeran Jin? Brian mencibir. Kakak Denzel, aku pikir dia tidak akan peduli meskipun dia mengetahuinya. Dia hanya orang dusun. Bagaimana dia bisa tahu pentingnya gelar pangeran? Aku pikir dia terobsesi dengan Nona Walker. Jadi, dia curang saat bermain kartu untuk mendapatkan Nona Walker. Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Kakak Denzel, Nona Walker dihargai oleh Pangeran Jin. Jika kita membiarkan Nona Walker dimanfaatkan oleh satpam yang tidak penting, aku khawatir kita mungkin tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Pangeran Jin ketika dia kembali dari Walsing. Jika itu terjadi, bocah itu tidak akan aktif. Hanya satu untuk berakhir secara tragis. Kita mungkin akan dituduh juga. Tamara menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Ya, itu betul. Bocah itu mungkin akan mengajak Nona Walker berkencan hari ini. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Kebencian mewarnai wajah Tamara. Sebuah ide muncul di benak Brian. Dia dengan cepat berkata, Kakak Denzel, bagaimana dengan ini? Aku akan melakukannya. Beri aku beberapa orangmu. Aku berjanji akan membunuh bocah itu dan membiarkannya berenang bersama ikan. Denzel menepuk wajah Brian dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak bisakah kau berbeda sekali saja? Tidak bisakah kau memikirkan cara lain selain berkelahi dan membunuh? Bisakah kau menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu? Bab 1708. Hah? Brian tercengang sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Denzel. Denzel melanjutkan. Nona Walker adalah wanita yang disukai Pangeran Jin. Karena itu, kita harus menggunakan cara khusus saat berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya. Bocah itu menyiksamu secara terbuka, dan kau hanya berpikir untuk membunuhnya. Rencanamu terlalu sederhana. Jika Kait mengetahuinya, dia akan semakin tidak puas dengan Pangeran Jin. Kait berasal dari cabang Longmen. Longmen adalah fasad pemerintahan di dunia pendekar pedang. Mereka paling menekankan keadilan dan kesetiaan. Salah satu alasan Kait menolak menerima Pangeran Jin adalah karena dia merasa Pangeran Jin adalah penjahat yang bertindak kejam. Jadi jika hal ini harus dilakukan, itu tidak dapat dilakukan dengan cara yang jelas-jelas teduh. Tidak, yang terbaik adalah menghancurkannya di depan umum. Denzel berpikir, dan kemudian tersenyum licik. Bukankah bocah itu pandai berkelahi? Baru-baru ini, bukankah Aiden Bauer dan Rahel Hardy bergabung untuk melawan wakil pemimpin Walker? Temukan kesempatan untuk mendorong Harvey menjadi petarung wakil pemimpin Walker. Lebih baik membiarkan Harvey terbunuh saat bertarung melawan Rahel. Bukankah itu lebih menarik? Ya, kami mengerti. Brian bertukar pandang dan terus menganggukkan kepala. Seperti yang diharapkan dari Denzel. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan untuk mengakhiri siapapun. Dia bisa saja membunuh Harvey dengan kata-katanya sendiri. Brian berkata, Kakak Denzel, aku menghargai saranmu. Tapi apakah anak nakal itu begitu baik sehingga dia mengalahkan Rahel? Denzel berkata dengan acuh tak acuh. Rahel Hardy adalah murid nomor 1 dari cabang Longmen. Bahkan seseorang sepertiku agak takut dengan keahliannya. Bagaimana seorang satpam bisa mengalahkannya? Bahkan jika dia mengalahkannya,
dia adalah orang luar. Jika dia dengan gegabah ikut campur dalam konflik internal Longman, dia pasti mencari kematian. Ya. Kakak Denzel, kamu bijaksana. Brian langsung mengerti bahwa ini adalah strategi yang sangat bagus. Tidak peduli seberapa baik Harvey, nasibnya sudah ditentukan. Denzel tersenyum tipis. Saat dia akan meminta semua orang untuk pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah kau yakin berlian itu ada pada bocah itu? Ya, saya memasukkannya ke dalam sakunya, kata Tamara. Brian berubah murung. Aku memperhatikan gerakannya sepanjang waktu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk membuangnya, tetapi berlian itu tidak dapat ditemukan. Kalau tidak, kita akan membunuhnya tadi malam. Denzel merenung lagi. Kau bahkan tidak bisa menemukannya melalui CCTV. Semua tempat yang kita cari ada di titik buta CCTV, jadi. Denzel menyipitkan matanya. Jika itu benar, maka bocah ini agak menarik. Pergi dan tangani dia secepat mungkin. Pangeran Jin pergi ke Wolsing untuk membantu wakil pemimpin Walker menjadi ketua cabang Longman. Ketika dia berhasil, dia akan menyampaikan rencananya untuk menikahkan Nona Walker dengan CEO Walker. Kau tidak boleh membuat masalah. Jika tidak, kita semua akan menderita. Brian dan Tamara menatap Denzel dengan hormat. Jika mereka menyelesaikan masalah dengan baik kali ini, mereka bahkan mungkin membuat Pangeran Jin terkesan. Kesempatan seperti ini tentu saja langka. Bersemangat, mereka dengan cepat pergi untuk membuat pengaturan. Bab 1709. Di villa nomor 1 di Fragrant Hill. Cynthia mengenakan hot pants, duduk di bar di ruang tamu. Pagi ini, dia memiliki tujuan yang jelas. Ada sesuatu yang perlu dia tanyakan bagaimanapun caranya. Harvey menyalakan kompor. Cynthia, haruskah aku memasak mie untukmu? Aku tidak bisa makan. Cynthia mendengus dan melanjutkan. Kamu belum menjelaskan apapun padaku. Apa hubungan antara kamu dan Kate Walker? Kamu bahkan ingin dia menjadi pacarmu. Apakah kamu tidak takut kakakku akan mengetahuinya? Harvey mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah. Berhentilah ikut campur dalam urusan orang dewasa, nak. Dan jika kamu terus duduk di bar, aku akan menyeretmu ke bawah dan memukulmu. Kamu tidak memberitahuku apa-apa. Kakak ipar, apakah ada sesuatu antara kamu dan Kate Walker? Harvey berpikir sejenak dan berkata. Maukah kamu mempercayaiku jika aku mengatakan tidak? Cynthia segera mengangguk. Ya. Tapi kamu harus memberitahuku apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, aku tidak akan merasa tenang. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahu orang tua dan saudara perempuanku. Mereka akan segera datang ke Mordu. Apa menurutmu hanya karena Mordu jauh, mereka tidak bisa mengendalikanmu? Kata-kata Cynthia membuat Harvey pusing. Dia menghela nafas dan berkata, Oke, aku akan memberitahumu dengan kasar. Tetapi kamu harus bersumpah bahwa kamu akan merahasiakan ini. Aku bersumpah. Cynthia sangat bersemangat hingga dia hampir menggigit lidahnya. Harvey berkata dengan sabar. Salah satu tujuanku datang ke Mordu kali ini adalah untuk mengintegrasikan cabang Longman. Cabang Longman. Maksudmu, Longman dari keluarga Walker. Di mana ayah Kate Walker adalah wakil pemimpinnya. Itu dia, kata Harvey. Aku sudah menyelesaikan setengah dari masalah ini, tapi ayah Kate adalah orang tua yang keras kepala. Dia menolak untuk patuh. Jadi, aku akan mulai dengan dia dan melihat apa yang terjadi di cabang Longman. Untuk detailnya, anak kecil sepertimu tidak perlu tahu. Singkatnya, berperilaku baik dan tinggallah di villa selama beberapa hari. Jangan kemana-mana. Apakah kamu mengerti? Harvey memperingatkan dengan tegas. Oke, kata Cynthia dengan patuh. Separuh amarahnya hilang saat dia mendengar bahwa tidak ada apa-apa antara Harvey dan Kate. Oh, benar. Aku mendengar kakakku mengatakan bahwa dia akan melihat seorang wanita tua dari keluarga Jin ketika dia datang ke sini tepat setelah promosinya. Wanita tua ini memiliki status tinggi di keluarga Jin. Dengan dukungannya, kakakku dapat memegang posisi kepala keluarga dengan kokoh. Jadi, kakakku memberiku tugas.
Dia ingin aku pergi ke pasar barang antik untuk mencari hadiah. Kakak ipar, maukah kamu ikut denganku? Oke, oke, tidak masalah. Ayo pergi dan lihat setelah kita luang dalam 2 hari ini. Harvey mengangguk. Lagi pula itu masalah kecil. Pokoknya, menahan Cynthia di tempat ini tidak masuk akal. Dia juga tidak begitu patuh. Ngomong-ngomong, kakak ipar. Jika kamu ingin menggunakan kait untuk berurusan dengan Longman, ada masalah besar yang menunggumu. Cynthia berkata ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Masalah apa? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Bab 1710. Lukas Jin, tentu saja. Kata Cynthia. Harvey sedikit mengernyit. Lukas Jin, salah satu dari 6 pangeran Mordu. Ya, dia. Aku mendengar bahwa dia adalah pelamar fanatik Nona Walker. Semua pria yang mencoba mendekati Nona Walker diurus olehnya. Itu salah satu alasan mengapa Nona Walker melajang selama bertahun-tahun. Kakak ipar, karena kamu cukup dekat dengan Nona Walker, Pangeran Jin tidak akan baik padamu. Harvey menyeringai, tidak tertarik. Lebih baik jika dia tidak memperlakukanku dengan baik. Kemudian, aku dapat menemukan kesempatan untuk menghancurkannya. Kakakmu tidak akan menghadapi masalah saat bekerja di Mordu. Jika tidak, keluarga Jin akan selalu menekan kita dari atas. Itu cepat melelahkan. Kuharap kakakmu bisa berkembang dan tumbuh saat dia datang ke Mordu, tidak ditekan oleh orang lain. Cynthia tercengang sejenak. Dia tidak tahu apakah ini tujuan akhir Harvey, atau hal-hal yang diatur secara acak untuknya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Saat dia berbicara di telepon, wajahnya berubah menjadi tatapan ragu. Oke, aku akan mencobanya. Setelah menutup telepon, Cynthia menoleh ke Harvey. Kakak ipar, masalahmu telah datang. Harvey mengerutkan kening. Ya. Senior Ebony baru saja menelepon. Dia berkata bahwa dia dan Brian mengatakan bahwa mereka telah merenungkan kesalahan mereka secara mendalam setelah pulang ke rumah tadi malam. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk bertemu langsung denganmu untuk meminta maaf kepadamu. Tapi seperti kata pepatah, musang pergi untuk memberi hormat kepada ayam. Aku yakin mereka memiliki niat buruk. Apakah kamu pergi, kakak ipar? Cynthia bertanya dengan antisipasi, sangat ingin menonton kesenangan. Harvey berkata dengan lemah. Jika aku menolak untuk pergi, apakah kamu setuju? Tentu saja tidak. Cynthia berkata dengan sikap mengancam. Kakak ipar, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mendekati kait untuk menyelesaikan masalah Longman? Tempat yang mereka atur untuk kita adalah budokan cabang Longman. Jika tebakanku benar, mereka mungkin telah mengatur beberapa master untuk melawanmu. Kakak ipar, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Aku tidak ingin melihatmu di sekitar kait. Cynthia sangat percaya padanya. Dia juga cukup berpengalaman, telah melalui banyak hal dengan Harvey. Dia takut sesuatu akan terjadi antara Harvey dan Kait jika mereka terus berada di sekitar satu sama lain. Jika itu terjadi, itu akan merepotkan. Kakaknya tidak ada di sana. Karena itu, dia harus bertanggung jawab dan menghilangkan semua kemungkinan romansa tanpa kehadiran saudara perempuannya. Memecahkan masalahnya lebih cepat juga merupakan salah satu cara yang baik untuk menghilangkan romansa. Budokan dari Longman. Harvey mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, "Oke, ayo pergi dan lihat." Alih-alih mengendarai Lamborghini-nya, Harvey naik taksi dan pergi bersama Cynthia. Setelah setengah jam, Harvey dan Cynthia tiba di area muara yang didedikasikan untuk pendirian budokan. Ini adalah daerah yang tenang, terletak di pusat kota. Itu dikelilingi oleh bangunan kuno. Ada banyak budokan, sasana tinju, dan dojo juga. Yang paling terkenal di antara mereka tentu saja budokan Longman. Di seberangnya ada halaman kuno, penuh pesona Island Nation. Xindan Wei. 3 kata Cina ditulis di gerbang pintu masuk halaman. Harvey menyipitkan matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada di dojo Xindan Wei, salah satu dari 6 sekolah seni bela diri di Island Nation. Ada pepatah, lawan selalu bertemu di jalan yang sempit.
Kejutan yang tidak menyenangkan.